Hello, welcome back to my channel Atomic FM episode ke-19. Kali ini aku kedatangan tamu yang jauh dari Lojanan, Barat gitu kan. Terus salah satu narasumber yang ingin bercerita tentang kemelut kisah hidupnya. Di episode 19 ini kita akan mengupas kehidupan masa kelam dan apapun itu. So, tongkrongin terus Atomic FM episode 19. Jadi Mbak Rofa, Iya. sampean kan inbox saya kan bilangnya mau menceritakan tentang kehidupan sampean yang dibilang agak sakit lah. Sampean jadi Wonder Woman, menghidupi adik cantik ini sendirian. Mbak ini udah ditinggal kategori suami kan masih Mbak? Iya, 2 tahun ya? 2 tahun setengah. Tanpa nafkah guys, itu tanpa nafkah. Bayangin adek ini perlu sosok seorang papa atau bapaknya. Ya semoga dari video ini suami sampai nonton lah dan sadar bahwa inilah harta yang paling berharga mereka, bukan uang kan. Menurut saya kayak gitu kan. Saya laki-laki juga nih, saya juga punya anak, punya istri. Lanjut Bang Jeb. Ini 2 tahun ya, 2 tahun berjalan. Itu ada komunikasi atau gimana? Kalau komunikasi sih jarang ya. Kalau nanya tentang anak ada. Nah, setiap ditanya anaknya kapan pulang, Kaina. Kayaknya tuh nanti Wal. Kalau sampean orang luar pulau nggak tahu nanti ada artinya. Kayaknya tuh nanti. Gak apa Mbak, ngomong bahasa kutet bisa diartikan. Nanti itu sama dengan kapan-kapan, entah Iya, berantah. entah. Ya bener ya. Amin 2 kiamat kan kita nggak tahu bulannya kapan kan ya kan tahu. Betul loh, kita nggak tahu. Nah, jadi selama itu cuman nanyain, habis itu hilang. Iya. Nanyain hilang gitu ya. Nah, kalau boleh tahu bisa diceritain ini dulu masa kenalannya gimana nih? Awal-awalnya. Kan kita harus sebelum cerita ke pokoknya kan kita harus tahu di betul. awalnya nih. Dari gitu awalnya, Kan. ya. Itu gimana nih? Kalau boleh tahu diceritain gitu. Ketemunya pas diajak teman. Dia datang ke rumah pas lebaran kan. Terus Tahun berapa tuh? tahun 2014. Oh, 2014 ya. Terus 2014 terus pas melihat aku kan nggak tahu kayak apa langsung jatuh cinta. Berarti Mbaknya masih cantik berhubung Mbaknya malu pakai masker kan. Iya. Apa namanya? Pada pandangan pertama sama-sama suka nih atau dia duluan? Kalau suka dia duluan. Oh, dia duluan. Oke. Nah, setelah itu jalani apa namanya, pacaran? Enggak langsung? pacaran, iya. Oh, langsung ya. Nah, kalau langsung itu gimana tuh? Nah, maksudnya langsung nikah pada saat itu atau gimana? Langsung nikah. Oh, langsung nikah. Ada gimana tanggapan? Berarti saya langsung suka juga dong sama Karena langsung nikah nih. Iya kan, pertama kan enggak, cuma ini aja gitu. iseng. Akhirnya lama-kelamaan habis nikah kan tumbuhlah cinta gitu. Baru lahirnya si adek cantik ini. Iya. Nah, berarti pada saat pada saat kenal belum ada ini apa namanya, pendekatan langsung gitu ya. Iya. Langsung akhirnya ada cekcok juga berarti sampai dia menghilang atau gimana? Ada cekcok. Ada cekcok. Oke. Berarti pada saat cekcok ini yang apa namanya, membuat si ini langsung menghilang tanpa kabar gitu ya. Bukannya menghilang tanpa kabar sih. Jadi gimana? Karena ada orang ketiga. Orang ketiga ya. Ini kenal sama orang ketiganya atau gimana? Orang ketiganya itu saya nggak pernah kenal, cuma pas itu kan dia nge-WA saya gitu. Telepon suami saya kan, pas saya tanya siapa, nggak mau ngaku.
Pas ditanya siapa, terus suami saya nggak mau ngaku gitu. Ah. Terus si cewek itu bilang, kamu memang kayak gitu kalau di hadapan keluarga sama istrimu, bilangnya kayak gitu. Oh. Terus bilangnya dijanjikan mau apa, mau dinikahin, mau dikasih tanah, mau dibikinkan rumah gitu si cewek tadi. Si cewek tadi. Wow. Fantastis. Parah sih menurut saya. Kalau kita ninggalkan pasangan ya, ya ingatlah dulu gimana kita suka sama pasangan ini. Ya kan perjuangan yang dekati Mbak pasti kan SMS kan dulu, nggak ada WA dulu. Tahun 2000 BBM 2014 BBM. Ya kalau kita mau meninggalkan atau mengkhianati seorang istri kita nih, ngeliat juga misalnya ini istri saya nih. Saya ngeliat, gimana aku deketin Mia dulu nih perjuangannya. Ya kan? Pasti cantik lah, kalau nggak cantik ya nggak mungkin kita suka. Lihat fisik kan, mana fisik. Bukan mana fisiknya. Tapi awalnya Mbaknya aja jatuh cinta kan dari pandangan pertama. Iya, tapi pasti dari fisik awalnya. Enggak, yang penting baik. Kita tanya aja nanti kan sama penonton di bawah. Iya. Silakan komen di bawah ya. Kalau aku tim yang mandang orang tuh baik dulu. Oh, baik Baru banget nih bikin anaknya. ntar Iya. gitu. Yang penting kamu bisa masak nggak apa-apa dah. Bener ya, penting bisa masak dulu ya. Yang penting bisa masak. Oh, jangan ngunyah mulu lu. Pantas ini, Iya. berkembang badannya. Dia lagi ulang tahun juga. Oh iya. Mbak, ini Mbak yang pernah nggak suami sampai nih curi-curi waktu kayak ketemu adik cantik ini Pernah, tapi tanpa pengetahuan sampean. iya, pas saya kerja. Di rumah berarti. Dia datang ke rumah, terus mau ngambil ini. Terus kan mau dikasihkan neneknya, dia nggak mau. Iya pasti saya kan, Mm-mm. dengan sampean kan dibilang adek ini dekat sama mama sampean. Iya, Cantik loh, om, coba sampean ingat. Aku bukan menapik juga sih. Kita punya anak nih bang ya. Anak kita sama-sama cewek nih. Iya. Ini menurut mitos nenek moyang Belanda nih ya. Kalau laki-laki punya anak perempuan yang pertama, anak apa misalnya anak kita laki-laki nih punya anak pertama perempuan, ya berarti Anda disuruh tobat. Gitu. Ya berarti aku dulu nakal jujur. Makanya anakku cewek. Sama ya. Enggak juga sama kita ya. Kalau misalnya nikah buntal nikah, anaknya apa cewek? Oh, udah tobat lah gitu ya. Kan gitu istilahnya. Disuruh Iya. tobat. Jadi kalau cowok lanjut maksudnya gimana? Enggak kok cowok biasanya itu baik-baik tuh anaknya, Iya, iya. baik-baik. Kayak bapak saya kan baik-baik dulu, makanya anaknya cowok. Sayanya yang Barbar. ya barbar. Ini yang bahas sebelumnya maaf. Awal mula suami Mbak pergi tuh gimana ya? Kalau boleh tahu. awal mulanya kan, ya tadi cerita tadi kan, pas pulang ke rumah, kan jarang pulang ke rumah tuh. Pas pulang ke rumah, baring-baring sama-sama di kamar. Terus ada cewek itu nelpon. Aku nanya kan, siapa? Gitu kan. Nggak ngaku, aku nggak kenal. Terus ditanya, nggak ngaku, nggak kenal lagi. Sampai ketiga aku nanya, terus aku pukul dia, aku tampar mukanya. Gregetan gitu Iya. ya? Karena tadi kan si cewek tadi bilang, emang kayak gitu kamu kalau lagi sama keluarga atau sama istrimu kamu nggak pernah ngakuin aku, bilangnya kayak gitu kan. Terus aku langsung naik pitam gitu, aku tampar. Emosi gitu kan. Iya. Kok nggak jujur sih gitu. Iya, Siapa nggak sih ju- sebenarnya dia pasti Mm-mm. emosi, saya juga pasti. Pas itu dia langsung pas pulang lagi ngambil bajunya satu. Terus sampai ditegur ibuku kan, "Pak, bajunya suamimu itu satu-satu nggak ada di lemari." Terus saya marah, "Ah, sembarangan, nggak mungkin lah dia, ada kok bajunya." Pas pertama saya buka lemarinya sudah kosong, nggak ada. Berarti dia emang ada niatan ya. Nah, Cuman nggak langsung, pelan-pelan gitu kali ya Mbak. Tapi itu statusnya suami sampean sama cewek ini udah nikah dong berarti. Nikah siri lah istilahnya. Kalau nikah sih enggak. Belum ya? Belum. Enggak, kok tega tuh nah? Ninggalkan anak, sumpah bang, aku nggak ketemu anakku bang ya, kerja tuh sama 15 hari nggak ketemu anakku, ya kangen lah. Pasti. Iya, Istri Tiap hari kangen. nggak sih, ya ini kan? video call tiap Pasti. hari. Pasti. Kalau istri cerewet itu wajar lah, karena Aja, Bang. aku nggak mending kamu, mending istriku. Nggak, istriku kadang galak juga kalau aku sering pulang malam itu. Aku pernah dikunci pintu bro. Nah, Setengah jam. gini,
selagi istri itu menanyakan Berarti saya pulang malam itu apa namanya? Iya. Artinya masih perhatian. Ketimbang dia biarin selesai kita. Iya. Nggak peduli ya kan? Heeh. Terus sampean sekarang udah kerja nih ya di salah satu tempat Tenggarong nih kan? Ya pasti kita maaf nih ya, pasti nggak cukup kan gitu kan buat anak kan. Pernah nggak sampean misalnya, Pak, adik ini udah sekolah nih, buku, seragam, penting kan? Nggak peka gitu. Pernah. Cuma kadang kalau 1 bulan tuh kadang 500 ngirim. Memang ada. Cuma nanti nggak ada lagi. Bertahun-tahun baru gitu. Menetalan. Sabar deh ya. Cantik kamu. Sekolah pintar-pintar biar mamamu bangga. Tapi kalau udah besar, Mbak, misalkan suatu saat nanti ini kan kita ambil jahatnya ya. Takutnya kan dia dipengaruhi bapaknya gini-gini, bisa oh mamamu yang salah mukul aku. Sampai pelan-pelan nasihati anak ini supaya sayangnya forever lah sama sampai kayak gitu. Kasih pengertian. Aku ini termasuk narasumber yang kasihan loh, Bang. Maksudnya dapat apa ya? Ya mbaknya pintar juga kerja gitu, harusnya bersyukur lah. Kalau kecuali istri nggak bisa apa-apa ya udah pendem aja mulutnya gitu. Kan bisa kan? Kan namanya istri kan Iya, maksudnya kan ada istimewanya kan, bisa kerja gitu, nggak mau demi anak kayak gitu. Terus maaf nih Mbak, kalau adeknya nih kangen tuh sama bapaknya, sama ngerayunya gimana? Pernah nggak sih? Pernah. Kadang saya sedih ya kalau lihat sepupu saya itu yang di seberang rumah, di seberang jalan gitu kan. Kalau suaminya datang, Ami, di situ kakak Lila tuh jalannya sama ayahnya, main sama ayahnya, sama bundanya gitu. Kadang cemburu, kadang sedih. Tadinya saya nggak ngingat lagi, Jadi kayak keinget, kayaknya flashback keingat lagi gitu. Iya, kalau aku nih misalnya kan pernah nggak Mbak Rova nanyakan kejelasan hubungan nih Bang ya, misalnya kan Pak aku nih sampean ceraikan atau gantung gini, nah, aku juga pengen bahagia gitu kan, pasti ada juga emosi sama sampean gitu kan. Kalau kayak gini kan bingung Bang, mau ngapain kita ngelangkain salah, bertahan sakit, pelong juga sakit, kasihan sebenarnya. Sampai pernah nanyakan itu Mbak? Pernah, sampai 2 kali dia sudah datang ke Pak RT kan, bilangnya mau ngurus ke pengadilan. Sampai sekarang nggak ada juga. Kedua datang lagi mau ngurus pengadilan, nggak ada juga. Udah pernah ke rumahnya Mbak? Kalau ke rumahnya udah, cuma orang tuanya kan ya biasalah nggak ngerespon gitu. Malah anaknya tadi ini di apa bilang kita tuh didukung gitu. Dibela. Iya. Ada yang kayak gitu ya? Kan bisa, misalkan aku nih suaminya Mbak Ropa, aku kasih kisah mati kan, kisah mati kayak misalnya aku dipukul istriku gara-gara aku nggak punya salah nih, kan bisa kayak gitu. Pasti orang tua yang bilang ya orang tua mana yang rela punya, padahal kan aslinya bukan gitu kisahnya. Laki-laki juga pintar bersilat gitu. Anjir, nggak tahu Bang Cip. Jangan gitu dong. Bang Cip baik kok. Baiklah. Setia, berani macam-macam. Kita ini sama-sama takut istri. Tapi kalau kita takut istri itu wajar aja Iya sih. sih. Nah, gitu. Bukan membela nih, karena ada beberapa yang ini apa namanya diajak temennya ngumpul gitu kan. Ngumpul yuk. Aku ini dulu apa namanya kasih tahu istriku dulu. Cemen nih. Mereka ngomong gitu karena mereka nggak punya istri. Itu Iya dia. kan? Aku pernah ya kan kayak ngumpul nih, udah jam 12. Istriku udah gini, mau kemana katanya kan gitu kan. Iya. Gue bilang, ya aku mau ngumpul sebentar, gue bilang di situ di tempat warkop gitu kan. Istriku penakut Bang, rumahku mungkin banyak setannya ya depannya itu. Kan udah pohon kelapa lebat gitu kan. Jadi takut. Ya anak-anak ya aku minta maklumi lah. Tapi anak-anak walaupun kayak gitu masih waras. Ini Mbak Ropa saya nanya nih, misalkan sampean disiap cerai itu udah berani gitu sampean hidup sendiri? Udah.
Malah pengen bahagia ya. Menurut saya loh udah mandiri kan udah lama banget. Sejak kapan sih Mbak kalau boleh tahu ditinggalkan? 2 tahun setengah. Lumayan loh Kak. Waktu ini umur 4 tahun. Sekarang umur berapa? Sekarang 7. Tega, sumpah. Keren banget. Kamu sayangi mamamu ya. Iya. Mamamu yang lahirin kamu. Kasihan, nggak boleh nakal. Mbak Rofa, kalau boleh tahu sampean kerja di situ dari sampean pisah rumah gini atau sampean emang dari status istri? Udah pisah. Udah pisah ya. Sampean pasti mikir, oh kayak apa aku ngidupin Iya. anakku kayak gini. Gitu dia nggak tahu. Dia gitu tahu sampean kerja. Belum. Waktu itu belum. Pas udah jalan 2 tahun aku kerja baru dia tahu. Protes. Enggak. Karena kan dia nggak ngasih apa-apa, gimana mau protes? Iya sih. Tapi WA aja sampean nggak diblokir kan? Enggak diblokir. Masih ngeliat status-status gitu. Masih bisa ngelihat status, tapi kalau anaknya yang kadang anaknya nelpon atau PC enggak pernah diangkat. Nah terus sampean tadi pernah bilang suami sampean ngubungi anak sampean ini kayak apa caranya? Dia ngehubungin pas mungkin kena angin baiknya kali dia ngehubungin gitu. Kalau di rumah dia takut. Pertama Ada itu takut kan. sama ibunya kan. Wow. Maksudnya Agak membingungkan Mbak. takut sama ibunya ini masih apa ya? Kan dia punya hidup sendiri nih, tapi masih diatur gitu ya. Iya, masih Oh. diatur. Oke. Makanya kan pisah kan ada dorongan dari ibunya juga. Ibaratnya ada something lah gitu Iya. ya. Mm. Ya terkadang ada beberapa, bukan semua sih, tapi ada beberapa yang kadang masih apa namanya, kepalanya itu bukan dia, tapi orang lain gitu kan, Iya. orang yang lebih tua. Gitu. Berarti udah nggak pernah chat lagi nih mbak ya, setahunan lebih. Enggak. Ya itu hapus aja nomornya mbak. Hmm? Hapus aja nomornya kayak gitu kan. Daripada sampean sakit hati ngeliat story misalnya. Kemarin sih pernah ku blokir ya. Pernah ku blokir terus ku buka lagi karena anak tadi kan. Iya sih. Mbak, kan Mbak ini sendirian kan sekarang ya. Kesulitan terbesarnya tuh apa sih Mbak? Menghidupin anak juga gitu kan. Bisa nggak sih Mbak diceritain? Kesulitan terbesarnya kan pertama kan anak saya kan masih ngedot. Terus kan kalau nggak ada biaya gitu gimana mau ngasih ngedot anak gitu kan. Jadi disitulah saya tuh mulai berpikir gimana caranya saya bisa menghidupi anak. Kan kita kan perlu makan juga, beli beras, bayar lampu segala macam kan. Kalau diam-diam aja kan nggak ada siapa yang ngasih. Jadi pas waktu itu ada om saya nawarin ini kerja gitu, terus masuk saya di situ kerja sampai sekarang alhamdulillah bisa menghidupi anak saya sampai dia nggak ngedot lagi gitu. Gini Mbak, ketika perjalanan hidup kan terus berputar nih, terus melaju terus ke depan kan. Keinginan Mbak setelah kita ngobrol-ngobrol ini apa Mbak? Keinginan saya tuh inginnya tuh dia tuh ingat terus sama anaknya ya kan. Ingat bahwa anak tuh ada tanggung jawab lah gitu. Ini keluarganya aja nggak pernah ingat sama cucu. Nelpon cucu aja nggak pernah. Padahal ada nomor HP-nya anak saya kan di mereka. Nelpon nggak pernah, nanya kabar si cucu tadi nggak pernah, si abinya juga kayak gitu, nggak pernah nanya-nanya kabar anak segala macam. Ibaratnya kayak udah lewat aja sudah Putus, gitu. putus Iya. hubungan gitu nah. Udah kan kayak putus hubungan gitu. Tapi nggak di secara administrasi negara nggak diputus juga gitu. Ya? Enggak, Itu anehnya. Gitu. Kalau kata orang kan ada mantan suami istri, tapi nggak ada mantan anak. Nah itu benar. nggak bisa sih kita ninggalin tikus. Ulangi. Ya kan lu bisa kayak Nah aku leceh udah denger orang kayak gitu.
Jangan ketawa. Aku jadi ketawa. Ini asli, tadi udah deep loh. Oh ya, sip, lagi. Kalau kata diem lu. Mbak, kalau kata orang kan ada mantan suami istri nih ya, nggak ada mantan anak gitu. Sama udah pernah ngomongin gitu ke dia? Udah berkali-kali, bahkan mungkin sering sudah ngomong kayak gitu. Tapi ya orangnya susah lah. Cuek. Nah, karena mungkin dari latar sekolahnya enggak, ya kan? Enggak sekolah ya? Enggak sekolah. Cuma dia itu untungnya bisa masuk kerja itu karena banyak pengalaman. Itu beruntungnya beliau. Iya. Pertama nikah kan? Pertama kami nikah itu dia tuh nggak ada kerja sama sekali. Sampean yang kerja. Enggak juga. Kan masih tinggal sama orang tua kan, orang tua saya. Terus nggak ada kerja sekitar anaknya umur 1 tahun baru ada panggilan kerja. Itu pun saya yang bikinkan lamaran kerja, yang nuliskan segala macam gitu. Lanjut. Nuliskan segala macam kan. Terus kerjalah di situ di Samarinda. Habis itu mau berpindah lagi kerja, bawa apa tuh mobil solar gitu. Terus saya kan sempat nggak mau karena nggak mau jauh dari suami tadi kan. Bakal tahu kejadiannya bakal gini kan? Iya kan. Udah ada feeling gitu ya. Ha, karena apa ya? Karena supir itu kan di mana-mana setiap dia mampir pasti, setiap mampir pasti gitu kan. Pasti dong. Nah, jadi disitulah pas awalnya dia tuh sering kan temannya kan masih bujang-bujang tuh, mungkin terpengaruh dari teman juga gitu. Jadi mampir-mampir ke warung-warung ya bisa dikatakan warung kopi pangku lah gitu kan. Wow. Jadi di situ ketemu si cewek itu tadi. Di kopi yang berpangku-pangku ya. Yang kayak di sana-sana tuh ya kan. Iya. Terus apa? Siapa tahu dari saudari Mia ada pertanyaan? Enggak sih, saya kesel aja gitu sama suaminya kan. Kok lu tuh punya anak gitu nah? Tega gitu ya? Iya, kok tega banget sih. Otaknya di mana gitu. Tapi emang kan cewek ini sama semua menurut saya kan ya, sama semua gitu. Emang apa sih istimewanya dari yang lain? Menurut saya ya gitu. Kalau menurut kalian gimana sih? Kalian kan cowok nih. Tapi kami cowok yang nggak pernah bajingan, ya kan? Iya, jadi aku bingung juga. Kok cewek sama semua? Masa iya sih aku cobain satu-satu kan nggak mungkin. Bukan, kan sama, bener kan? Semua sama, mbaknya punya hidung, mbaknya punya kepala, mbaknya punya kaki. Kamu juga sama kan? Oh berarti ada something dong. Ya, tergantung orang kan gimana. Kalau menurutku, kita udah punya nih di rumah nih. Maksud saya gitu. Yang ngapain beli jajan kayak gitu kan? Misalnya istri udah masak nih, masa ya harus beli jajan di luar? Kan aneh, ya kan Tar? Masih sekolah dia dulu ya. Istri cantik, kurang apa coba? Iya. Enggak, anaknya cantik ini bang. Walaupun aku pakai masker kan orang bisa lihat dari matanya. Kalau matanya juling kan ya nggak cantik ya kan? Kok cantik anaknya? Hah? Tapi gini loh, tapi itu yakin kan gue pernah baca quote gitu kan. Ada yang bilang tuh godaan terbesarnya laki-laki tuh saat dia punya segalanya ya nggak Mbak? Nah, sedangkan perempuan saat Segalanya jadi maksudnya rendah gitu. Maksudnya kita kesana, ya, dari kesana. awal sama mbaknya nol, tiba-tiba jadi enak kan, malah Iya. kecantol sama yang lain. Gak tau diri dong namanya. emang gitu banyak bang. Teman saya juga ada nih, aku sedikit ceritanya. Sama nasibnya juga kayak Mbak Ropa ini. Dari kerja nggak enak nih Mbak, serabutan lah, kerja apa gitu sampai kerja enak ditambang. Ya itu dia suka main betul sama lonte-lonte kayak gitu. Ya kita nggak usah munafik lah, nggak usah ngomong kopi-kopi pangku, udah pasti ke lonte ujungnya. Kasihan, gini lah, lu daripada ngasih lonte 300.000 nih, ya mending lu kasih anak lu kan. Pahala. Atau belikan make up gitu ya. Iya, kalau mau cantik ya Anda sering belikan istri Anda daster, ya kan? Daster sama Baju dinas. iya baju dinas kan. Paham deh ya. Kamu masih kecil lu paham lagi. Paham ya. Ya gitu sih kalau daripada bayar orang 300 cuman 10 menit nih. Yang mending istri yang ada segalanya lah kayak gitu. Ngapain jajan di luar? Betul, aku nih betul ngomong. Enggak ada yang tepuk tangan, Pak. Itu mereka nih. Iya, gitu. Jadi daripada main lonte nih,
Ya mending belikan anak, ajak main ke mall, main yang 60.000 sepuasnya. Ada kan yang kayak mandi bola kan. Oh, anak pasti senang cerita ke temannya, bapakku sama mamaku habis ngajak aku main ke mall nih. Pamer kan pasti senang anak. Semua anak kan pasti senang. Lu biar anak sekelas anakku sama ade ini ajak ke pasar malam yang main di bola 5.000, udah senang, Bang. Bener. Sumpah. Daripada lu ngeluarin 3.000 buat 10 menit. Rugi, sumpah aku rugi, Bang. Aku orangnya tipe orang yang pelit ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak berguna kan. Sumpah. Sayang 300.000 ku 10 menit. Tapi bagi dia yang melakukan itu Iya. berguna. Iya sih. Dia nggak mikir, Mbak, ke depannya penyakit itu nah. Sumpah aku bukan apa, Bang, ya. Aku takut penyakit sih. Iya. Itu nggak bakal ada obatnya, Bang. Ngeri. Mati mampus lu gitu kan, gitu kan. Aku takut itu, sumpah. Jadi ya jangan sering silaturahmi sembarangan lah gitu. Iya kan? Itu sih lain silaturahmi namanya. Biasanya tahu Mas Silaturahmi Nanda. kelamin. Ya, Iya. Ya kan? Kasihan, enggak aku semoga nonton ya, menurutku istrimu cantik, anakmu cantik. Pekerja keras juga. Ya kalau emang kamu balik sama istrimu, ya betul-betul minta maaf gitu nah, kan? Baikin. Kita di sini nggak ada nyuruh pisah kan, cuman ya kalau sampai udah nggak mau ya tolong cepet ngurus. Surat cerai cuma 700.000 Pak di Tenggarong, langsung pak, selesai. Bener. Dikembalikan juga 300.000 di pengadilan. Ini diskon saya uruskan dah gitu. Enggak, soalnya saya nguruskan teman saya yang cerai itu 700.000 Mbak, sumpah. 700.000 4 kali sidang kan 3 kali ya. Itu Bang dikembaliin uang kita 300 atau 200 itu. Yang penting salah Masih satunya ada cashbacknya lah ya. salah satunya sampean nggak usah datang Mbak, biar cepet. Kalau misalnya Mbak, misalnya kan aku jadi suaminya, sama-sama datang nih, ntar dimediasi, diingatkan momen nikahnya, Supaya baikan pacaran, gitu nangis lagi, percuma bayar sekitar, kan mending salah satu lah Mbak, sekian kamu usah datang ya, biar cepat urusannya kayak gitu, mending kayak gitu. Bilangnya kan dia banyak uang kan, masa ya 700.000 nih ya, Receh lah buat dia. iya bisa lah, uang 2 hari kan urus gitu nah. Iya. Kayak gini Mbaknya pusing Bang, makan nggak nyaman, Iya. biar aja nggak nyaman loh Mbak. Pasti kepikiran, sumpah kepikiran Mbaknya. Soalnya ada temanku yang ngalamin juga kayak Mbak ini. Jadi kayak patungan, urunan kayak gitu. Ulang bangsat suaminya nih, nggak ada mikirkan apa. Nah anehnya kalau udah Mbak ini bahagia atau temanku bahagia kan, nah suaminya tuh kayak panas. Ya pasti kayak gitu. Itu aneh Bang, sumpah. Lu udah buang nih, dia ngapain lu cemburu lagi gitu. Dia juga anjir, semua manusia itu sudah ditakar ini kan ya, Bang Jep nih bahagia, ini bahagia. Kalau bahagianya hilang ya pasti Tuhan ngasih lagi, kan masih hidup orangnya. Ya. Kecuali orangnya udah ketemu Michael Jackson, kan udah nggak ada lagi bahagia. Iya. Capek banget gue ngomongnya. Ya gitu Bang. Tapi Mbak Ropa pengen betul-betul ini kan, ya semoga cepat diurus sama ya. Iya. Sampai jangan Mbak, karena sampai yang ditinggalin. Iya emang. Ya kan? Sampai jangan pernah mengeluarkan uang sepeser pun. Capek kerja Bang, masa ngeluarin uang nggak salah dia. Kecuali Mbak yang misalnya Mbak yang main gila gitu di luar, ya Mbak yang anu lah. Tahu diri kan kita yang salah. Ini dari ceritanya kan, wah. Mbak ini sudah 1 bulan kemarin kapan Mbak yang pertama kali kita kenal Mbak di Facebook Mbak? 1 bulan. Oh yang Siti itu ya, yang temanku nggak dinikahi itu ya. Iya. Mbak ini komen Bang, wah gue bilang menarik nih, kira kurang Lojanan dan sekitarnya aja kan. Wah bisa nih gue bilang, omongan pas ku cek pertemanannya, kok nggak ada orang Lojanan nih di sini gue bilang. Orang Tenggarong ternyata, makanya kok ajak kesini aja. Kalau ke Lojanan banyak begal, di sana jangan. Kejauhan. Iya kejauhan, sana gelap. Apa udah nih adiknya udah ngantuk juga. Jadi anu Mbak, kami minta sampean kasih kata mutiara lah. Ya kan buat Mbaknya udah ngejalanin nih soalnya. Kita kan nggak tahu. Sampean bisa ngasih tahu ke suami-suami yang ini loh anakmu gitu. Ini aku nih. Ini loh istri gitu nah. Nah, ini bukan, anak. bukan suami-suami ya, tapi suami. Ini contoh nih. Ini contoh. Saya contoh Pak. Nah, buat suami-suami di luar gitu lah. Buat orang-orang di luar nah. Kata-kata bijak. Keluarganya, maksud saya, supaya mereka yang nonton kan tahu kebenarannya Nah, gimana. benar. Sebenarnya gitu sih. Iya ini anak gak berdosa, Bapak Ibu, ini saya ngasih tahu sampean. Ini juga ada darah dagingnya dari keluarga Anda. Nggak mungkin dong
mbaknya bisa hamil sendiri. Emang zaman Nabi kan nggak mungkin, makanya. Lu bang, kadang orang tuh nggak mikir bang, sumpah. Misalkan kan, udah cerai juga kan. Lah emang ini lain manusia, ya kan? Dia juga butuh kasih sayang. Nggak boleh kita, ini apa ini kayak gini. Jangan memanusiakan manusia. Aku prinsipku gitu bang. Nggak ada istilahnya, anaknya Bang Jet gini-gini. Sama manusia kita baik. Benar. Kayak gitu, walaupun bukan saudara kita ya rangkul lah. Jangan dijauhkan kayak gitu. Tapi tetangga atau orang sekitar ada mbak yang kayak ngedonkan sampean kayak gitu. Banyak. Terus sampean harus buktikan mbak. Kalau sampean tuh betul-betul baik, kerja halal, bukan kerja yang aneh-aneh buat anak sampean gitu. Semangat mbak, nggak apa-apa. Kadang mulut-mulut babinya yang ribet tuh banyak di luar mbak. Mbak harus sabar betulan. Iya, kasian bang sumpah. Benar. Aku closing dulu ya. Oke, Atomic FM episode 19 itulah sepenggal atau sekelumit kisah dari Mbak Ropa yang kali ini bercerita tentang keluh kesah selama menjalani rumah tangga yang salah satunya yaitu suaminya meninggalkan dirinya tanpa adanya kejelasan status administrasi negara. Jadi saya Jeb Strengens pamit undur diri kali ini sama Barat dan Mbak Ropa. Bang Mia juga sebut bang. Oh ya, sama Mbak Mia. Nah, bukan Mbak ini, sama Mia. Adek. Nah, adek Mia. Pamit undur diri juga. Sebelum pamit undur diri, saya pengen satu kali sama Barat untuk mengungkapkan beberapa patah kata di dalam closing statement ini gitu. Dimulai dari Mbak Ropa. Ya. Saya maunya Abi Jajahira sadar dan ingat anak. Terus neneknya juga harus, saya maunya dia nanyain kabarnya cucunya. Itu aja. Itu aja ya. Iya. Nah, kalau dari Barat sendiri gimana nih? Pendapat saya. Heeh. Ya kalau pendapat saya, walaupun misalnya Mbak Ropa pisah sama suaminya, ya adik ini manusia juga gitu nah. Mbak ini nggak pernah minta uang, ya kan Mbak? Mbak ini cuma minta gini lah, lu kasih perhatian lah, nanya si adik ini gimana kesehatannya. Ya walaupun 2 minggu sekali kan wajar lah naik, namanya nenek sama cucu kan darah daging bang. Benar. Ya kalau mau pisah ya semoga segera diurus. Ya kan kalau emang mau balik ya betul-betul tobat. Kasihan anak istri. Itu ya dari saya. Oke. Dari adiknya nih gimana? Saya buat keluarganya jangan hanya mendengarkan sepihak saja, tapi dengarkan juga dari istrinya penjelasan seperti apa. Mungkin yang diceritakan anak Anda mungkin itu tidak seperti yang sebenarnya, tapi tanyakan pada yang bersangkutan bagaimana dia menjalani kehidupannya, karena bagaimanapun juga sesama perempuan kita lebih tahu. Jangan terprovokasi, dan buat orang-orang yang di luar sana jangan asal bicara, karena kalian tidak tahu bagaimana beratnya menjalani kehidupan sebagai single parent yang tidak tahu statusnya apa kayak gitu. Dan buat suaminya, menurut saya ingatlah, Anda kan diterima secara baik-baik dari nol, ditemanin benar-benar dari nol sampai Anda sekarang sudah enak, Anda lupa, Anda buang gitu aja tanpa kejelasan. Jujur saya sedih banget di sini karena saya ngerasain sebagai seorang perempuan bagaimana sih menghidupin seorang anak sendirian, bekerja keras, dan kalau dengan gaji yang seperti itu mungkin tuh kurang buat saya, buat anak segala macam, semua sekarang serba mahal. Itu aja sih, tolong dipikirkan, jangan asal mengambil persepsi sendiri gitu. Itu aja sih. Oke. Nah, kalau ini saya sendiri buat yang sudah menikah dan belum menikah dan ingin menikah, ingat, ketika menikah kalian menikahi 2 keluarga. Jadi 2 keluarga ini harus saling sinkron. Itu saja Atomic FM episode 19.